Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Saudara pemirsa Batam TV yang kami kasih, kami kembali menyapa saudara dengan cerita yang berjudul Tuhan dan Pengembara. Ada seorang pengembara yang sangat ingin melihat pemandangan yang ada di balik satu gunung yang amat tinggi. Maka disiapkanlah segala peralatannya dan berangkatlah dia. Karena begitu beratnya medan yang harus ditempuh, segala perbekalan dan perlengkapannya pun habis. Akan tetapi, karena begitu besar keinginannya untuk melihat pemandangan yang ada di balik gunung itu, ia terus melanjutkan perjalanannya. Sampai suatu ketika, ia menjumpai semak belukar yang sangat lebat dan penuh duri. Tidak ada jalan lain selain ia harus melewati semak belukar itu. Pikir pengembara, wah, jika aku harus melewati semak ini, maka kulitku pun pasti akan robek dan penuh luka. Tapi aku harus melanjutkan perjalanan ini. Maka pengembara itu pun mengambil ancang-ancang dan ia menerobos semak itu. Ajaib, pengembara itu tidak mengalami luka goresan sedikit pun. Dengan penuh sukacita, ia kemudian melanjutkan perjalanan dan berkata dalam hati, betapa hebatnya, semak belukar pun tak mampu menghalangi aku. Selama hampir 1 jam lamanya ia berjalan, tampaklah di hadapannya kerikil-kerikil tajam berserakan. Dan tak ada jalan lain selain dia harus melewati jalan itu. Pikir pengembara itu untuk kedua kalinya. Jika aku melewati kerikil ini, kakiku pasti akan berdarah-darah dan terluka. Tapi aku tetap harus melewatinya. Maka dengan segenap tekadnya, pengembara itu berjalan. Sungguh ajaib. Ia tak mengalami luka tusukan kerikil itu sedikit pun, dan tak tampak kakinya dalam keadaan baik-baik saja. Sekali lagi ia berkata dalam hati, betapa hebatnya, kerikil tajam pun tak mampu menghalangi jalan. Pengembara itu pun kembali melanjutkan perjalanan. Saat hampir sampai di puncak gunung, ia kembali menjumpai rintangan. Batu-batu besar dan licin menghalangi jalannya. Dan tak ada jalan lain selain dia harus melewatinya. Pikir pengembara itu untuk ketiga kalinya. Jika aku harus mendaki batu-batu ini, aku pasti akan tergelincir dengan tangan serta kakiku akan patah. Tapi aku ingin sampai di puncak ini. Aku harus melewatinya. Maka pengembara itu pun mulai mendaki batu itu dan ia tergelincir. Aneh. Setelah bangkit, pengembara itu tidak merasakan sakit di tubuhnya. Dan tak ada satupun tulangnya yang patah. Betapa hebatnya aku. Batu-batu terjal ini pun tidak dapat menghalangi jalan. Maka ia pun melanjutkan perjalanan dan sampailah di puncak gunung. Betapa sukacitanya ia melihat pemandangan yang sungguh-sungguh indah. Dan tak pernah ia melihat
yang seindah ini. Akan tetapi, saat pengembara itu membalikkan badannya, tampaklah di hadapannya sosok manusia yang penuh luka sedang duduk memandanginya. Tubuhnya penuh luka goresan dan kakinya penuh luka tusukan dan darah. Ia tak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya karena patah dan remuk tulangnya. Berkatalah pengembara itu dengan penuh iba pada sosok penuh luka itu. Mengapa tubuhmu penuh luka seperti itu? Apakah karena segala rintangan yang ada tadi? Tidak bisakah engkau sehebat aku? Karena aku bisa melewatinya tanpa luka sedikit. Siapakah engkau sebenarnya? Jawab sosok penuh luka itu dengan tatapan penuh kasih. Aku adalah Tuhan. Betapa hatiku tak mampu menolak dan menyertaimu dalam perjalanan ini. Mengingat betapa inginnya engkau melihat keindahan ini. Ketahuilah, saat engkau harus melewati semak belukar, aku memelukmu erat supaya tak satu pun duri merobek kulit. Saat kau harus melewati kerikil tajam, maka aku menggendongmu supaya kakimu tidak tertusuk. Ketika kau memanjat batu licin dan terjatuh, aku menopangmu dari bawah agar tak satu pun tulangmu patah. Ingatkah engkau kembali padaku? Pengembara itu pun terduduk dan menangis terseduh-seduh. Untuk kedua kalinya, Tuhan harus menumpahkan darahnya untuk suatu kebahagiaan. Saudara kekasih, kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan selalu menyertai melindungi kita. Kita lebih mudah ingin betapa hebatnya diri kita yang mampu melampaui segala rintangan tanpa menyadari bahwa Tuhan bekerja di sana. Dan sekali lagi, Tuhan harus berkorban untuk keselamatan kita. Maka seperti Tuhan yang tak mampu menolak untuk menyertai anaknya, dapatkah kita juga tak mampu menolak segala kasih-Nya dalam perjalanan hidup kita dan membiarkan tangan-Nya bekerja dalam hidup kita? Amin. Tuhan memberkati.